the things I say in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Halo teman-teman kelas 3, berjumpa lagi dengan Ustadz Huda pada materi blog sirah yang terakhir. Baik teman-teman, minggu lalu teman-teman sudah mempelajari tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kisah tersebut teman-teman? Di manakah Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu? Ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali ketika berada di Gua Hira. Berapa umur Nabi Muhammad ketika itu? Ada yang masih ingat? Betul, ketika itu umur Nabi Muhammad adalah 40 tahun. Yang mana wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan insya Allah teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustadz Huda akan menyampaikan pelajaran yang kedua sekaligus pelajaran yang terakhir untuk blog sirah kelas 3, yaitu tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, apakah tanda-tanda kenabian itu terlihat ketika mendekati Nabi menjadi Nabi? Atau mendekati Muhammad menjadi Nabi? Tidak. Bahkan sejak Nabi Muhammad lahir, sejak Nabi Muhammad bayi, ada tanda-tanda kenabian. Ada tanda-tanda kenabian yang mana teman-teman bisa melihatnya. Teman-teman bisa melihatnya. Yang pertama yaitu bayi yang membawa berkah. Dan yang harus teman-teman tahu bahwasannya bayi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Nah, pasti teman-teman tahu siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad ketika sedang bayi. Ya, ada salah satu yang bernama Halimah binti Zu'aib. Halimah binti Zu'aib, yang mana wanita tersebut adalah orang yang pergi ke kota Mekah. Ya, jadi di sana ada suatu adat di kota kelahiran Halimah bin Zu'aib, yaitu kabilah Bani Sa'ad. Mereka wanita-wanita yang ada di sana sering mencari seseorang anak untuk mereka susui, karena di tempat mereka itu sangat gersang sekali dan butuh penyambung hidup, yaitu dengan salah satu caranya menyusui anak-anak orang-orang lain. Kemudian sampainya ke kota Makkah, karena Halimah bin Zu'aib tertinggal rombongan, akhirnya hanya mendapati Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah seorang yatim. Dan kebanyakan dari orang-orang yang menyusui tadi itu tidak mau menerima anak yatim. Tetapi karena ada suatu hal yang dilihat dari Nabi Muhammad, akhirnya Halimah ini mengambil Nabi Muhammad untuk menyusuinya. Dan benar bahwasannya ada suatu hal yang terjadi ketika mereka membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku teman-teman bisa membacanya, bahwasanya ketika Halimah menggendong Nabi terasa tidak membawa seperti berat bayi biasanya, karena itu sangat ringan. Dan juga yang mana ketika perjalanan dari tempat Halimah Sa'diyah kota Mekah menggunakan unta dan keledai, yang mana dua hewan tersebut sangat lemah. Tapi ketika pulang dari kota Makkah ke tempat Halimah, seketika pula unta dan keledai tersebut gagah, karena di situ adalah ada keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan diceritakan pula bahwasanya pada saat itu kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimah itu sangat kurus dan bahkan tidak mengeluarkan setetes air pun. Tetapi semenjak membawa Nabi Muhammad SAW, semua bejana atau semua baskom ya, semua baskom yang ada di situ penuh dengan air susu dari kambing yang dimiliki oleh Halimah tadi. Dan tanah yang ada di sekitar rumahnya pun menjadi subur karena izin Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yaitu ketika peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ketika umurnya 4 tahun kalau tidak salah. Ketika itu Nabi Muhammad bermain bersama anak-anaknya Halimah Sa'diyah. Kemudian datanglah 2 orang berjubah putih. Datanglah 2 orang berjubah putih. Kemudian menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, mendudukkan Nabi Muhammad, menidurkan Nabi Muhammad, kemudian langsung membelah dada Nabi Muhammad tanpa berkata apapun. Kemudian diambillah hati tersebut dan dibersihkan oleh 2 orang tersebut. Melihat hal tersebut, anak-anak dari Halimah lari ketakutan mencari ibunya yaitu Halimah dan menceritakan apa yang terjadi. Ketika datang Halimah tadi, ibu yang menyusui Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad berdiri dengan tenang seolah tidak terjadi apapun. Kemudian Halimah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Tadi datang 2 orang, kemudian membelah dadaku dan mengambil sesuatu, aku tidak tahu apa itu. Dan kemudian Halimah pun melihat bahwasannya muka Nabi Muhammad itu lebih berseri-seri daripada biasanya. Dan karena kekhawatiran Halimah, akhirnya Halimah memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah atas takut keselamatan dari Nabi Muhammad. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, yang C kalau di dalam buku, yaitu meminta hujan dengan keberkahan. Singkat cerita bahwasannya Nabi Muhammad ketika Abdul Muthalib kakeknya meninggal dititipkan kepada Abu Thalib yaitu pamannya. Kala itu Abu Thalib adalah orang termasyhur di suku atau di Quraisy, ya, termasuk tokoh di Quraisy. Dan kala itu ada terjadi paceklik yang mana di kota Makkah tidak ada hujan sama sekali. Kemudian orang-orang dari Quraisy mendatangi Abu Thalib dan meminta agar Abu Thalib berdoa supaya hujan bisa turun. Kemudian Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad menuju ke Ka'bah, yang mana di Ka'bah itu Abu Thalib berdoa meminta agar diturunkan hujan. Dan karena keberkahan Nabi Muhammad SAW dan atas izin Allah, Allah menurunkan hujan yang sangat deras, yang mana memenuhi semua sumur-sumur yang kering pada saat itu. Dan lembah-lembah pun terisi air, kebun dan ladang pun subur kembali. Sejauh mata memandang sangatlah bagus dan indah. Kemudian tanda-tanda yang keempat, ya, atau D di dalam buku, yaitu batu dan pepohonan sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kala itu Nabi Muhammad berumur 12 tahun, teman-teman. Berumur 12 tahun. Yang mana Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika itu Nabi Muhammad adalah perjalanan yang paling jauh yang pernah ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan Abu Thalib beserta Nabi Muhammad tadi tiba di kota Basra. Ya, ketiba di kota Basra. Kemudian ia bertemu dengan rahib atau pendeta bernama Bahirah. Kemudian rahib itu mempersilahkan Nabi Muhammad, mempersilahkan Abu Thalib masuk ke kediamannya.
dan seraya memegang tangan Nabi Muhammad dan menyampaikan bahwa asalnya anak ini adalah pemimpin semesta alam dan dia diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Bagaimana rahib itu atau pendeta tersebut mengetahui? Karena semua itu tertulis di dalam kitab Injil. Tertulis semua di dalam kitab Injil. Teman-teman harus paham bahwa kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan kitab Injil yang dahulu. Dan bagaimana pula rahib pendeta mengetahui hal tersebut? Karena pendeta tersebut sudah memperhatikan di sekeliling Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, semua batu bahkan pepohonan itu bersujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga tertulis di dalam kitab Injil. Kemudian yang kelima, teman-teman, makanan yang berkah. Ini terjadi ketika sedang perang Khandaq, yang mana diperintahkan atau disarankan oleh Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad untuk membuat sebuah jurang atau parit. Dan itu sangat besar, membutuhkan waktu yang lama, sampai Nabi Muhammad pun ikut membantu membuat parit tersebut. Dan saking laparnya sampai para sahabat, baik itu Nabi Muhammad dan para sahabat, mengganjal perut mereka ya di dalam perut ini dengan batu, teman-teman, karena agar tidak merasa lapar yang sangat. Kemudian salah satu sahabat, Jabir, pulang ke rumah, memotong sebuah hewan kambing ya, kemudian meminta istrinya untuk membuat masakan dan gandum. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengajak teman-teman yang atau para sahabat yang lain yang hitungannya itu sampai 1000 orang. Bahkan dibayangkan satu kambing untuk 1000 orang, apakah mampu? Tapi karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, akhirnya semua orang dari 1000 tadi itu makan semua dengan kenyang. Dan bahkan masih ada sisa dari makanan yang disiapkan oleh Jabir. Masya Allah, itu kehendak Allah dan juga keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu tulang yang dapat berbicara. Di sini dikisahkan ketika Khaybar, perang Khaybar setelah selesai, umat Islam telah mengalahkan Khaybar. Ada banyak sekali harta rampasan. Kemudian singkat cerita, di situ ada seseorang wanita bernama Zainab yang menyuguhkan paha kambing kepada Nabi Muhammad, yang mana paha tersebut telah dilumuri racun oleh Zainab. Dan kemudian Nabi menerima daging tersebut, langsung memakan dagingnya. Tapi seketika itu Nabi Muhammad memuntahkan daging tersebut karena tahu bahwasanya daging tersebut sudah dilumuri dengan racun. Zainab ditanya oleh Nabi Muhammad, apakah kau telah melumuri daging ini dengan racun? Zainab menjawab, iya. Kenapa kau melumurinya? Zainab menjawab, aku pernah membatin dalam hati, seandainya Muhammad itu seorang raja, pasti dia akan mati. Tetapi jika dia seorang nabi, pasti akan ada yang memberitahunya. Nah, di sini bagaimana Nabi Muhammad tahu? Sesuai dengan judul yang ke-6 tadi, tanda-tanda kenabian, yaitu tulang tersebut yang tadi dipegang Nabi Muhammad untuk menggenggam untuk dagingnya itu. Nah, tulang tersebutlah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa saya di daging tersebut ada racun yang telah dilumuri. Jadi semua hal tersebut itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian atas berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk PowerPoint akan sudah disampaikan ketika review materi hari Jumat besok ya, teman-teman. Untuk hari ini cukup seperti ini video saja. Teman-teman juga bisa silahkan membaca di dalam bukunya
dari halaman 47 sampai 56 ya, itu lumayan banyak. Insya Allah besok PowerPoint saya juga akan tunjukkan lebih ringkasnya agar teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Seperti biasa teman-teman, tugas untuk teman-teman yaitu mengerjakan evaluasi ya dari halaman 57 sampai 59, evaluasi A dan B. Silahkan teman-teman mengerjakan evaluasi tersebut. Alhamdulillah teman-teman, hari ini adalah hari terakhir untuk materi sirah. Jadi silahkan teman-teman pelajari semua materi yang sudah disampaikan. Tapi jangan lupa PR tetap harus dikerjakan. Insya Allah besok Jumat kita review materi kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Maaf jika ada salah dalam penyampaian. Dadah.